Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar, sosok seseorang yang sangat tegas apabila menyangkut syariat. Mimin akan menceritakan beberapa kisah-kisah hidup yang menarik yang dijalani Umar. Inilah beberapa kisah dan sikap Umar yang patut diteladani. 1. Sikap Umar atas Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Perjanjian Hudaibiyah disetujui antara pihak Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian besar orang-orang Islam merasa kecewa. Umar sempat berkata, sesungguhnya Rasulullah telah berdamai dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Makkah. Dalam perjanjian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan syarat yang kelihatannya lebih memihak pada kaum Quraisy. Seandainya Nabi mengangkat seorang amir yang berkuasa atasku, dan ia membuat perjanjian yang seperti itu, aku tidak akan mendengarkannya dan tidak akan taat kepadanya. Secara umum, sikap Umar dan sebagian besar orang-orang Islam dapat dipahami, selain karena gagalnya niat untuk umroh, padahal sudah sangat dekat dengan Makkah, sementara golongan lain tidak dihalangi, terlebih adalah klausul keempat dari perjanjian tersebut, yaitu, jika ada orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa seizin walinya, walaupun ia telah memeluk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengembalikannya kepada mereka. Tetapi jika ada orang Islam yang meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung dengan orang-orang Quraisy, maka dia tidak boleh diminta untuk dikembalikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Klausul ini tampak nyata kerugiannya. Ketika datang salah seorang Quraisy yang telah masuk Islam, Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terbelenggu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan. Ketika itu pihak kaum Quraisy, Suhail bin Amr, langsung meminta agar Abu Jandal, yang tidak lain anaknya sendiri, dikembalikan lagi kepadanya. Walaupun dengan berbagai argumen, ternyata Rasulullah tidak bisa mempertahankan Abu Jandal untuk bersama umat Islam lainnya. Saat itu, Umar mendekati Abu Jandal menasehatinya tetap bersabar, tetapi juga mendekatkan gagang pedangnya kepada Abu Jandal. Sebenarnya ia berharap Abu Jandal akan mengambil pedang tersebut, dan membabatkan ke tubuh ayahnya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Abu Jandal. Sikapnya yang temperamental dan tegas dengan kebenaran, memaksanya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian ini dikukuhkan. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Nabi membenarkan, "Bukankah korban meninggal di antara kita berada di surga, dan korban mati di antara mereka di neraka?" Kata Umar lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan lagi. Umar berkata lagi, lalu mengapa kita harus merendahkan agama kita dan kembali, padahal Allah belum memberikan keputusan antara kita dan mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ibnul Hattab, aku adalah Rasul Allah, dan aku tidak akan mendurhakainya. Dia penolongku, dan sekali-kali dia tidak akan menelantarkan aku. Bukan namanya Umar Al-Faruq. Kalau ia berhenti dengan penjelasan seperti itu, ia berkata lagi, bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami, kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sana? Apakah aku pernah menjanjikan kita melakukannya tahun ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ya Nabi, jawab Umar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kalau begitu, engkau akan pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana. Walau tidak bisa lagi mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Umar mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan keresahan yang dirasakannya dan sebagian besar orang Islam lainnya. Tetapi Abu Bakar memberikan jawaban yang sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ia menasehati Umar, patuhlah engkau kepada perintah dan larangan beliau sampai engkau meninggal dunia. Demi Allah, beliau berada di atas kebenaran. Tak lama berselang, turunlah wahyu Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Al-Fat ayat 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya kepada Umar, barulah hatinya merasa tenang. Berlalulah waktu Umar menyadari apa yang dilakukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak habisnya ia menyesali sikapnya.
Ia ungkapkan kegundahan hatinya dengan kata-katanya. Setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, berpuasa, salat dan berusaha membebaskan dari apa yang kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi dengan peristiwa itu, dan aku berharap semoga ini merupakan kebaikan, sebagai penebus sikapku saat itu. 2. Kelembutan hati Umar, rasa kasihan kepada pemeluk non-Islam. Sikap tegas dan temperamental Umar bin Khattab ternyata berubah drastis ketika ia telah dibayat menjadi khalifah. Pernah ia melewati biara seorang rahib, yang kemudian memanggilnya. Ketika melihat kehidupannya yang susah dan semangatnya dalam zuhud meninggalkan segala kesenangan dunia, Umar jadi menangis. Begitu diberitahukan kalau dia seorang Nasrani, Umar berkata, "Aku tahu dia seorang Nasrani, aku kasihan kepadanya. Sayang sekali ia dalam kelelahan dan kepayahan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan di akhirat nanti ia masuk neraka." Pernah dikabarkan kepada Umar yang saat itu menjabat sebagai Amirul Mukminin, bahwa ada seseorang yang murtad, lalu oleh pasukan yang dipimpin oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, orang tersebut dihukum mati. Umar menyesalkan tindakan tersebut, dan berkata, "Apakah engkau telah menahannya selama 3 hari dan memberinya roti, serta memintanya untuk kembali kepada Islam dan bertaubat, kembali kepada perintah Allah?" Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir saat itu, tidak memerintahkannya, dan tidak ridho atas apa yang mereka lakukan jika kabar ini sampai kepadaku sebelumnya. Walaupun secara hukum syariat, apa yang dilakukan oleh Abu Musa sebagai komandan pasukan tidak salah, tetapi tetap saja hal itu meresahkan Umar sebagai Amirul Mukminin, yang sebenarnya harus melindungi semua manusia yang berada di bawah pemerintahannya.